I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang definisi integrasi nasional. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Selanjutnya nation. Nation artinya sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Materi selanjutnya yaitu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kedua, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbangsa kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Yang keempat, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Selanjutnya yaitu jenis integrasi. Yang pertama, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang kedua, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang ketiga, integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Materi terakhir yaitu faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi.